sikap berkomunikasi dan berbicara efektif. Sebagai makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan orang lain, maka komunikasi adalah salah satu sarana untuk terkoneksi dengan orang di sekeliling kita. Ada komunikasi yang bersifat verbal, ada pula yang bersifat non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang terjadi dengan berbicara pada orang lain, sedangkan non-verbal adalah komunikasi yang terjadi melalui perantara atau media. Dalam komunikasi verbal, maka sangat penting untuk bisa menyusun kata-kata yang keluar dari mulut kita menjadi sebuah informasi yang dapat dimengerti, berguna dan menarik bagi orang lain. Komunikasi yang jelas akan membuat orang lain memperhatikan dan menghargai apa yang kita bicarakan. Teknik berkomunikasi atau berbicara yang baik tentu akan diperlakukan terutama bagi orang-orang yang bekerja dengan menggunakan keahlian berkomunikasi. Teknik berbicara dalam komunikasi secara aktif dan efektif yaitu: yang pertama, memilih pokok persoalan untuk dibicarakan. Yang kedua, berbicara diiringi dengan bantuan gerak-gerik. Yang ketiga, menyesuaikan situasi dengan lawan bicara dengan baik. Yang keempat, menghargai dan menghormati lawan bicara dengan baik. Ada beberapa hal yang menjadi prinsip teknik berkomunikasi atau bicara yang baik. Yang pertama, berbicara efektif. Berbicara efektif artinya tidak bertele-tele, tidak berputar-putar untuk menyampaikan suatu poin pembicaraan. Cepat, tepat, lugas, dan dapat dimengerti oleh lawan bicara kita. Berbicara efektif membuat lawan bicara kita akan fokus pada setiap hal yang kita sampaikan dan dapat mempengaruhi langsung ke dalam pikirannya. Yang kedua, berbicara penuh motivasi. Komunikasi yang terjalin dan sampai kepada lawan bicara haruslah yang bersifat mendorong. Hal ini terlebih ketika yang berbicara adalah orang yang memiliki jabatan lebih tinggi daripada lawan bicaranya, seperti bos kepada anak buahnya. Motivasi yang dimaksud adalah adanya dorongan atau penyemangat dalam kata-kata yang diucapkan agar lawan bicara tergerak untuk melakukan sesuatu dengan baik dan sungguh-sungguh berdasarkan pengarahan yang sudah diberikan. Yang ketiga, berbicara untuk mendapatkan perhatian. Berbicara yang membosankan dan bertele-tele tentu akan membuat lawan bicara atau pendengar mengabaikan kata-kata kita. Dalam teknik berkomunikasi atau bicara perlu diperhatikan tema atau materi yang akan kita sampaikan pada lawan bicara agar membuat mereka tetap fokus dengan kita. Ada baiknya untuk memperhatikan siapa lawan bicara kita agar materi yang kita sampaikan tepat sasaran. Selain itu, usahakan penyampaiannya dilakukan dengan gaya yang menarik. Temukan materi yang belum pernah pendengar tahu dan selipkan hal-hal unik untuk menarik perhatian lawan bicara. Yang keempat, berbicara melalui keindaraan. Agar tema atau materi yang kita sampaikan meninggalkan bekas dalam pikiran lawan bicara, maka kita bisa menguatkan komunikasi kita dengan ekspresi indera yang meyakinkan. Gerak tangan, tatapan mata, dan senyuman akan menambah kesan tentang tema yang kita sampaikan. Hal ini juga agar lawan bicara mengerti bahwa tema yang kita bicarakan adalah hal yang penting dan patut untuk didengar. Kelima, prinsip pengertian. Prinsip pengertian mengatakan bahwa ada hal-hal yang mudah dipahami, mudah dihafalkan, atau mudah tertanam dalam pikiran seseorang. Dalam prinsip pengertian pembicaraan harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, uraian dari keseluruhan menuju bagian-bagian, kembali ke keseluruhan. Penempatan dalam praktek adalah mengutarakan pokok bahasan secara sistematis. Setelah dijelaskan satu persatu pokok bahasannya, setelah selesai menjelaskan pokok-pokok bahasannya, baru dibuat ringkasan dan kemudian disimpulkan secara singkat. Yang kedua, uraian pembicaraan sistematis dan logis. Sistematis artinya uraian tidak menyimpang dari pokok bahasan dan urutannya harus logis. Maksudnya logis adalah uraian pokok bahasannya umum menuju yang khusus atau dari yang khusus menuju bahasan yang umum. Yang ketiga, membuat ungkapan-ungkapan yang konkret. Ungkapan yang konkret tersebut antara lain dengan memberikan memo teknik atau cara untuk menghafal, memberikan contohnya, memberikan ilustrasi, memberikan suatu perbandingan,
memberikan hal-hal yang berlawanan. Yang keenam, prinsip ulangan. Prinsip ulangan menghendaki hal-hal yang perlu diulang, agar permasalahan lebih meresap ke dalam hati pendengar, sehingga permasalahan tersebut mudah diingat. Oleh karena itu, persiapan di dalam komunikasi lisan